malam hari nanti ada beberapa teman Exco yang mendahului. Dirtek Alexander juga sudah berangkat kemarin, sehingga nanti akan ketemu bersama-sama di Eropa. Nanti akan bisa langsung melakukan interview. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan, 2 anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI berangkat ke Eropa pada Rabu malam 26 November 2025 untuk menemui calon pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, kata dia, Direktur Teknik PSSI Alexander Zylstra sudah berangkat lebih dulu pada Selasa. Sumarji tidak menjelaskan ketiganya akan pergi ke negara mana saja selama di Eropa. Dia enggan mendetilkan seperti apa rencana ketiganya itu bertemu dengan para kandidat pengganti Patrick Kluivert. Menurut dia, anggota Exco hanya akan mengikuti arahan Zylstra soal menjajal pelatih di setiap negara di Eropa. Informasi terakhir yang dibagikan PSSI, mereka menyebut ada 5 calon yang mereka dalami. Dia menjelaskan bahwa PSSI telah menyiapkan sejumlah pertanyaan perihal kesiapan pelatih menangani tim Garuda, hingga syarat kerjasama dengan merekrut asisten pelatih lokal. Hal itu menjadi penekanan setelah pelatih sebelumnya, Kluivert, tidak memiliki asisten pelatih lokal. Kursi pelatih Timnas Indonesia senior kosong sejak PSSI memecat Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu, tepatnya setelah Garuda dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan 4 pemain abroad ikut ke SEA Games 2025. 2 diantaranya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Selain mereka berdua, ada juga Mauro Zylstra dan Dion Marques. Saat ini Timnas Indonesia U23 masih menggelar persiapan untuk menyambut SEA Games. Garuda Muda menjalani sesi latihan terakhir sebelum berangkat ke Thailand 2 hari mendatang. Total ada 24 pemain yang ikut berlatih dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Nanti insya Allah dari sini mungkin 19 pemain, tetapi untuk pastinya akan dirilis PSSI. Nanti tergantung Coach Indra Syafri menyampaikan kepada kami, ujarnya. Timnas U23 berencana terbang ke Chiang Mai, Thailand pada Jumat. Sumarji memproyeksikan Timnas Indonesia mulai lengkap di SEA Games 2025 pada 30 November sampai 1 Desember. Ia berharap rencana itu bisa berjalan lancar sehingga skuad Timnas U23 bisa persiapan maksimal. Mudah-mudahan semuanya berjalan. Kami berharap semuanya pada 30 November 2025 sudah bisa bergabung. Kalaupun misalnya ada yang mundur, mungkin pada 1 Desember 2025 paling lambat. Mudah-mudahan bisa bergabung semua, ucap Sumarji. PSSI memastikan akan memanggil 4 pemain abroad ke Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand. Namun baru 3 pemain saja yang sudah aman dan bisa bergabung, sementara 1 sosok lainnya masih diperjuangkan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji. Keempat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Mauro Zylstra, Dion Marques, dan Marcelino Ferdinand. Tapi ya, yang satu masih kami upayakan untuk bisa bersama-sama, ujarnya. Sumarji tak menyebut siapa saja pemain yang sudah pasti bergabung dan 1 pemain yang masih tanda tanya. Akan tetapi, dia berharap keempat pemain tersebut dapat benar-benar bergabung dengan skuad di SEA Games 2025 Taiwan. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan 4 pemain abroad akan datang menyusul skuad Timnas Indonesia U22 yang berangkat lebih dulu pada Jumat mendatang. Kata dia, kedalaman skuad kemungkinan baru akan lengkap pada 30 November atau 1 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 akan berkekuatan 23 pemain, dengan 19 nama diantaranya adalah pemain yang berkarir di dalam negeri. Namun, sampai saat ini, PSSI belum merilis secara resmi daftar pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Garuda di SEA Games 2025. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan melawan Singapura pada 5 Desember 2025. Timnas Indonesia U23 selaku juara bertahan cabang sepak bola putra di SEA Games akan menghadapi 3 lawan pada fase grup, termasuk Myanmar. Pertandingan sepak bola dalam ajang SEA Games 2025 akan dimulai pada 3 Desember. Namun jadwal Timnas Indonesia U23 kick-off pada 5 Desember. Timnas Indonesia akan bertolak ke SEA Games 2025 dengan membawa 23 pemain. Saat ini tim asuhan Indra Syafri sudah memiliki 18 nama, sedangkan 8 pemain lain masih dalam evaluasi.
Garuda Muda berencana akan terbang ke Thailand pada Kamis besok. Setelah 2 uji coba dengan Mali U23, sebagian pemain dipulangkan ke klub. Jadi kegiatan kita akan berangkat SEA Games di tanggal 27 November ini, dan nanti jadwal pertandingan dari tanggal 5 sampai 8 dan 11, selanjutnya ke fase berikutnya, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sementara Timnas Putri Indonesia akan mengawali perjuangan di SEA Games 2025 dengan melawan tuan rumah Thailand di Stadion IP Chonburi Kamis. Selanjutnya Indonesia bentrok dengan Kamboja di Stadion IP Chonburi pada Minggu. Laga terakhir Timnas Putri Indonesia di babak grup adalah dengan bentrok dengan Singapura Rabu di Stadion Chonburi. Menpora Erick Thohir tidak memberikan target tinggi kepada Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2025. Sedangkan Timnas Putri Indonesia diharapkan mendapatkan medali perunggu. Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk memanggil beberapa pemain diaspora yang berusia di bawah 22 tahun ke Timnas Indonesia U22 FIFA Matchday November 2025. Erick Thohir memproyeksikan FIFA Matchday November 2025 untuk Timnas Indonesia U22 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun ini. Karena belum mempunyai pelatih pengganti Patrick Kluivert, Timnas senior kemungkinan tidak bakal bermain dalam FIFA Matchday bulan depan yang dijadwalkan pada 10 sampai 18 November 2025. Erick Thohir memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia U22 yang khusus ditunjuk untuk SEA Games 2025. Indra Syafri adalah pelatih pemberi medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Ketika menangani Timnas Indonesia U22 mengakhiri dahaga podium tertinggi selama 32 tahun atau sejak 1991. Beberapa pesepak bola muda diaspora yang bakal diminta Erick Thohir untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U22 seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, Mauro Zylstra hingga Ivar Jenner. Tidak menutup kemungkinan kami memanggil pemain terbaik kalau mereka bisa bergabung saat jeda internasional pada November 2025, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 akan berkancah di SEA Games 2025 pada 9 sampai 20 Desember 2025. Tim berjulukan Garuda Muda masuk grup C bersama Timnas Myanmar U22, Timnas Filipina U22, dan Timnas Singapura U22. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kabar kunjungan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapatse ke Indonesia. Kapatse yang santer dikabarkan masuk dalam 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia mengejutkan publik dengan kehadirannya di tanah air pekan lalu. Meskipun mengaku tidak mengetahui secara rinci agenda Kapatse, Erick Thohir mengisyaratkan akan ada dinamika positif jika nama tersebut memang ada dalam daftar PSSI. Kunjungan pelatih berusia 44 tahun itu ke Indonesia dilaporkan terjadi karena memenuhi undangan dari sebuah agensi pariwisata. Namun di tengah kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia, spekulasi mencuat bahwa Kapatse datang untuk menjalani wawancara dengan PSSI. Menanggapi kunjungan Kapatse, Erick Thohir mengaku tidak mendapatkan informasi detail. Namun ia mengisyaratkan bahwa kunjungan ini bisa menjadi bagian dari proses seleksi yang sedang berjalan. Erick Thohir menolak memberikan jawaban tegas apakah Kapatse termasuk dalam radar PSSI. Alasannya, proses pemilihan pelatih saat ini masih berlangsung dan bersifat rahasia. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses, terang Erick Thohir. PSSI memang sedang serius mencari pengganti. Federasi telah menggambangi 5 nama calon pelatih dan diketahui sudah memulai tahap wawancara. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji bahkan dilaporkan telah terbang ke Eropa untuk melakukan wawancara dengan beberapa kandidat. Selain Kapatse, nama teranyar yang kini dikaitkan dengan Timnas Indonesia adalah asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst. Keberangkatan Sumarji ke Eropa semakin memperkuat rumor terkait kandidat dari benua biru tersebut. Pemain Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner berpotensi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Kemungkinan ini terjadi setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakuisisi 100% saham klub Liga 2 Inggris tersebut. Oxford United kekurangan pemain berkualitas di posisi gelandang bertahan, area yang biasa diperankan Ivar Jenner. Ivar Jenner baru-baru ini mengkonfirmasi akan meninggalkan FC Utrecht. Ia kecewa menit tampilnya bersama Jong Utrecht musim ini jauh menurun, plus tak kunjung diandalkan di tim senior. Situasi saya di klub saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di FC Utrecht, kata Ivar Jenner. Meski saat ini bermain untuk Jong Utrecht, kontrak Ivar Jenner tetap terikat bersama FC Utrecht senior. Jika dibeli Oxford United, Ivar Jenner menjadi pemain kedua yang diboyong Oxford United dari FC Utrecht. Sebelumnya pada Januari 2025, Oxford United mendatangkan Ole Romeni dari FC Utrecht. Sayangnya karena cedera, Ole Romeni belum menampilkan performa terbaik untuk Oxford United.
Sebelum berpindah klub pada musim panas 2026, Ivar Jenner lebih dulu membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025.